Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trisa Yoga dari Binaan Benar Meriah dan Takengon. Sebelumnya salam dari Ustadz Sarijo untuk Al-Ustadz dan semua. Salamnya juga Waalaikumsalam guru binaan kami yaitu Ustadz Supono. Kemudian Waalaikumsalam. salamnya khusus untuk Ustadz dari Kek Misran. Kemudian Waalaikumsalam. salam dari warga Kabupaten Benar Meriah dan Takengon untuk Al-Ustadz dan jamaah semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu berapa orang dari sana? 5 orang Ustadz. 5 orang ya, alhamdulillah. Yeah. Pertanyaan pertama Ustadz, apakah ada tuntunannya ketika kita menjadi makmum masbuk, kita mendapati imam itu sudah membaca Al-Fatihah ataupun surah itu, kita membaca doa iftitah. Kemudian yang kedua, ini kejadian beberapa minggu yang lalu saat kami berjamaah, itu naik ke rakaat kedua, imamnya itu lupa membaca Al-Fatihah. Nah makmumnya ini lupa juga gitu. Lupa juga, artinya tidak ingat juga apa yang dibaca imamnya. Di pertengahan imam membaca surat, saya ingat gitu. Kemudian saya juga kan ragu apakah benar dia tidak baca atau memang sudah baca. Tapi saya hanya membaca bismillah dan alhamdulillah. Kemudian di sebelah saya itu jamaahnya cuma bismillah bismillah terus sampai kami sujud gitu. Saya masih mengikuti gitu. Bismillah. Itu bagaimana Ustadz? Saya menambah rakaat gitu. Karena kan tuntutannya apabila tidak mendapat Al-Fatihah itu maka kita menambah rakaat gitu. Nah saya menambahnya gitu. Itu apakah sudah benar atau tidak Ustadz? Kemudian yang ketiga, sohehkah hadis yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari soheh itu yang di bab sholat tentang doa yang Ibnu Abbas sendiri yang mendengarkan bahwa Rasulullah berdoa terdengar oleh Ibnu Abbas setelah sholat. Nah itu apakah sinkron dengan, memang kalau kita lihat itu tidak sinkron dengan surat Al-A'raf ayat ke-50. Itu bagaimana Ustadz? Yang terakhir itu tentang alamat surat. Alamat surat di dalam Al-Quran yang doa pagi dan petang itu dalam Al-Quran Al-Fatih itu singkat gitu. Tapi ada yang di alamat surat khusus gitu. Ada yang alamat surat kubro dan sugro itu kan banyak gitu Ustaz. Bahkan tebal gitu. Itu bagaimana? Karena di situ juga ada riwayat-riwayatnya gitu. Apakah ada tuntunannya juga atau boleh kita mengerjakannya? Karena saya kan ikut di pengajian mahasiswa juga gitu. Liko mahasiswa, karena kan kalau di binaan sendiri saya yang muda, kemudian ada satu lagi teman saya itu jauh kami daerahnya, sedangkan saya itu di kota tinggalnya sekalian ngampus gitu. Nah itu bagaimana Ustadz? Karena kan di kelompok itu dominan anak muda dan pergerakannya itu seperti itu. Kalau apabila kita liko ada membaca itu, ada artinya kewajiban yomiyah gitu ya, kewajiban pribadi itu. Itu bagaimana Ustadz? Mungkin demikian, ini ada warga kita yang dari Bengkulu mau menyambung Ustadz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Sarbini, saya dari Binaan Rejang Lebong. Sebelumnya di sini ada salam dari keluarga, ya dari istri saya dan ibu saya sekarang sedang menonton di rumah kepada Ustadz. Dan mohon doanya buat ibu saya yang selama ini beberapa tahun ini menderita sakit. Mudah-mudahan bisa diberi kesembuhan di masa tuanya. Untuk pertanyaan saya, itu mohon dijelaskan Pak tentang visabilillah, karena hal ini sering terjadi pengalaman di desa kami sewaktu bulan puasa. Yang selanjutnya itu, apakah zakat kita itu sah kalau seandainya kita menerima zakat karena kita itu dianggap oleh panitia itu visabilillah karena kita sudah sering membantu kegiatan-kegiatan dalam masjid, baik itu masalah kebersihan setiap hari Jumatnya atau kegiatan-kegiatan yang lain. Ya, saya rasa itu saja. Mungkin ada yang nyambung lagi Pak.
Ya, maaf Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nanti pertanyaannya ya satu saja, soalnya ini ada unek-unek dari rumah. Udah hampir 1 tahun ini saya dulu ikut apa itu? Nafar. Baru ini yang kedua kali. Yang pertama dan yang utama kedatangan saya ke sini mau minta maaf pada Pak Ustadz. Ini dari mana kamu? Saya dari cabang Kerjo 3, pimpinan Bapak Karno. Ya. Nama Gito. Saya mau minta maaf karena dulu seringkali sebelum saya masuk MTA menjelek-jelekan Bapak Ustadz. Bahkan saya bilang, bila mendengarkan radio saya bilang Ustadz Opok pembawa kesesatan aja kok disetel. Saya seringkali begitu. Iya. Kedatangan saya di sini saya dengan rendah hati mohon maaf yang sebesar-besarnya pada Bapak Ustadz. Mudah-mudahan saya minta doa dari Bapak Ustadz. Saya mengikuti kajian di MTA ini bisa istiqomah. Enggak, ya itu pengajian sesat kok kamu malah bisa ikut tuh gimana? Kok bisa ikut gimana itu? Ya, dulu itu kan saking bencinya saya sama MTA, bahkan istri saya saja pakai kerudung saya larang karena saya begitu benci banget sama MTA. Sebabnya Bahkan apa? RT, Bapak RT saya juga saya suruh keluar kalau tidak mau kondangan. Itu kan Pak. Ya. Karena kebodohan saya dari tuntunan agama Islam, makanya saya dulu itu jika tahu orang MTA mau ngaji bawa tas itu saya sampai bilang itu mindringnya mau itu datang itu. Sampai segitunya saya Ustadz, saking saya bencinya. Tapi saya kedatangan ke sini saya mohon maaf pada Pak Ustadz dan semua jamaah majelis tafsir Al-Quran. Ya. Saya ini tadi sudah ketakutan apabila nanti nggak punya waktu. Jadi unek-unek saya nggak bisa keluar karena saya begitu banyak dosa kepada Pak Ustadz. Ya. Ini yang saya tanyakan satu aja Pak Ustadz karena waktunya sudah siang. Pada suatu hari tetangga saya lahiran dan pada hari ke-7 potong kambing untuk akikoh. Tapi di hari itu juga anak pertama dan kedua diikut sertakan dalam akikoh. Padahal anak yang pertama itu udah lebih dari 5 tahun umurnya. Yang kami tanyakan Ustadz, hewan yang sembelih itu halal dimakan atau haram Ustadz? Mohon penjelasannya. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama dari Heuko bener meriah Takengon ya. Ya, makmum masbuk apa masih baca iftitah? Kalau saudara masbuk sudah tidak usah baca iftitah ya. Kecuali kalau maaf makmum masbuk, imamnya membaca sir ya, saudara takbiratul ihram terus membaca iftitah. Tapi kalau imamnya membaca jahar ya, misalnya sholat maghrib atau sholat isya, imamnya sudah membaca Fatihah dan di suara jahar keras kamu dengar, ya begitu takbiratul ihram sudah tidak usah membaca iftitah, mendengarkan yang dibaca oleh imam. Itu bagi kewajiban makmum yang masbuk. Ya. Kemudian rakaat kedua imam lupa, Fatihah makmumnya ya lupa, nyedot tidur semua itu. Masa imamnya lupa kan, salat kok lupa semua itu. Ya, berarti sudah tidur semua itu. Ya. Gitu. Nah terus bagaimana? Setelah agak sadar, bangun dari tidur tuh, harap meluruskan, apa tadi imamnya ya tidak membaca betul loh tadi. Nah, nanti imamnya membaca Fatihah betul apa tidak, makmumnya enggak dengar, sehingga akan menegur jadi ragu gitu. Ya kayaknya wes karepmu kono itu toh. Nah, ya sudah, besok lagi jangan diulang. Sholat itu harus konsentrasi, masa makmum neng burine imam. Imamnya tadi membaca Fatihah apa tidak sampai enggak dengar. Enggak dengar coba. Berarti kan pikirannya kemana-mana. Ya, yang sudah lain waktu nanti sholat harus diperhatikan, jangan terjadi seperti itu lagi. Kemudian Rasul berdoa setelah sholat dan dengar sahabat Ibn Abbas tolak belakang, tidak tolak ya. Berdoa itu yang dilarang di dalam
surat Al-A'raf itu kalau berdoa dengan suara yang kalau dengan sekedar makmum ini tadi misalnya saya doa Allahumma firlahu warkamu, makmumnya dengar semua ya, enggak apa-apa, itu tidak keras itu namanya. Yang dilarang keras itu kalau doa dengan suaranya teriak-teriak. Ya. Robbana ya Robbana, gitu loh, itu doa ada. Rabbana dzalamna pusana gitu. Nah, dulu karena waktu saya kecil ya gitu-gitu gitu loh. Nah, masjid saya mlebu kabeh nunggu sholat imam, kabeh suruh begitu itu. Nah, itu kan doa itu. Rabbana dzalamna pusana kan doa dari Quran. Nah, kalau sekedar doanya bar sholat, dikir rampung terus doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Makmum yang tahu dengar ya enggak apa-apa, tidak keras itu. Nah, di batin jenenge orang donga kuwi batin itu ya. Ya. Al-Ma'surat ya, Al-Ma'surat itu doa-doa wirid lah, wirid yang biasa dilakukan oleh Nabi. Kalau itu mau diamalkan silahkan saja, kalau memang ada tuntunannya. Ya, yang biasa dilikok kan dibuat buku saku kecil itu toh. Nah, itu di buku kecil di mana-mana di bawah, nanti doanya dari situ. Itu bukan susunan dari Nabi, kamu nyusun sendiri ya boleh. Yang penting doa itu ada tuntunannya. Misalnya mau enggak doa, saudara mau doa Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana hab lana minal bayyinah, bar kuwi terus doa gitu. Ini kamu susun sendiri boleh saja. Tidak harus seperti itu. Yang penting doa itu diwarisi dari Nabi. Doa yang dituntunkan oleh Nabi. Urut-urutannya tidak harus begitu. Ya, boleh gitu. Itu doa sendiri. Ya, tanya. Kemudian dari Rejang Lebong. Ya, fisabilillah maksudnya ini tadi kamu katakan orang bayar zakat tapi juga diberi zakat. Ya, enggak boleh. Orang yang membayar zakat berarti dia itu orang mampu. Lah kok diberi zakat? Ya tak? Diberi zakat. Ya, terus distatuskan apa? Distatuskan sabilillah karena kamu ikut membagikan itu sabilillah. Ndak, kita sebagai panitia lebih baik dan enggak usah minta. Wong saya keluarkan zakat fitrah atau misalnya bagi kantor ke rumah-rumah itu, wah, kamu termasuk sabilillah terus dikasih zakat. Nah, itu bukan sabilillah yang begitu itu. Wong dia bukan jadi amil yang, kalau amil sendiri dia dapat bagian. Tapi amil itu tugasnya tidak hanya nongkrong di masjid menerima orang setor zakat. Dia datang ke rumah-rumah, ya, menghitung orang kaya, oh zakatmu sekian, kayamu sekian, zakatmu sekian. Kamu punya kambing misalnya 40, oh 1 ekor zakatnya dihitung. Dan nanti dia mengambil, mengumpulkan dan menyalurkan atas petunjuk Rasulullah ya pada saat itu. Kalau sudah jadi panitia merasa sabilillah lah. Jangan menamakan kita panitia zakat terus jadi sabilillah. Nah, kecuali orang yang itu misalnya merawat masjid, ya, dia membersihkan masjid, nyiseni kolah masjid, nguras kolah masjid, WC dan sebagainya, dijaga kebersihannya, dia tidak dapat gaji ya. Bukan pegawai, memang dia dapat gaji, lah dia itu bisa dimasukkan tuh menjaga rumah Allah itu. Masuk sabilillah bisa itu. Ya. Ya karena dia memang tidak digaji dengan sukarela. Terus apa lagi tadi? Ya. Kemudian ya saudara kita ya, mohon maaf katanya sudah saya maafkan. Wes saakar-akarnya tak maaf ke kabeh. Karena dielek-elek uang wis warek. Sudah, tidak kamu saja yang elek-elek saya akan membunuh saya aja ada ya tak maaf ke. Ya Kiai Marjuki kan beles saya tak maaf ke ya. Dan dimaaf ke. Ya tak? Biarkan saja. Wong itu orang tidak tahu. Mudah-mudahan Allah membuka hatinya. Ya alhamdulillah saudara dibuka hatinya. Ya ora apa-apa toh. Arep ngaji nggawa tas isine Quran, wah tukang mindringe wis mangkat. Tukang mindring, tujuannya ora wah bang titile wis mangkat. Yang bang nagai gitu loh. Ya wes sak karepmu lek muni ra apa-apa wong ora ngerti gitu. Nah, sekarang udah tahu kan
Ya sudah tahu, oh ternyata padahal dulu mengatakan aliran sesat karena kebenciannya. Ya, ngaji ngerti we urung, tahu aja belum pernah, apalagi sama saudara kita tuh mungkin ketemu saya baru sekarang. Wis ngelek-elek coba. Ketemu aja baru sekarang. Padahal orangnya ganteng begini kok elek-elek. Ya enggak apa-apa, tak maafkan semua sudah. Ya. Ya dah, dimaafkan. Karena Allah juga mengatakan wal afina anin nas. Nabi kita juga memerintahkan sil mangkota'ak wa timan haramak wa fu aman dalamak. Kamu berbuat dolim, ya sudah tak maafkan. Ngelek-elek saya tak maafkan. Dah, mudah-mudahan menjadi saudara yang disatukan oleh Allah dalam satu iman atau agama sekarang itu. Ya sekarang ketemu di pengajian, nanti kamu bisa lihat sesatnya yang ngendi ya gitu dah. Nah ternyata kan tidak sesat ya ikutilah jalan yang benar ini. Banyak darah kita tidak hanya kamu saja yang ngelek-elek saya belum ketemu, bareng ketemu ya waktu itu merangkuli di sini karena ya minta maaf, wis nganti ngomongnya itu misu-misui barang udah. Ya belum kenal deh. Wah rekoso toh. Waktu kamu benci kepada saya itu kan rekoso hatimu. Ya enggak? Kurung tembung MTA anu mesti rekoso banget. Ya, padahal yang kamu nama saya didengar, MTA didengar kamu susah, saya tidak merasa apa-apa, tenang-tenang aja. Kan rekoso dewe kan? Ya maka mesake, mulai dimaafkan. Apa? Dah kita maafkan semua. Kemudian dah selesai ya. Akikoh tadi, Ustaz. Akikoh. Ya. Akikoh itu betul tadi menyembelihnya pada hari ke-7 dari kelahiran bayi. Nah sekarang kakaknya digabungke. Ya, artinya gabungke padahal umurnya wis gede. Padahal tadi niatnya mengakikohi bayi yang baru lahir, liane gunceng nyetat-nyetat gitu. Ya biarkan saja lah. Tidak apa-apa itu ya. Nah terus dagingnya halal apa haram? Halal, wong itu akikoh disembelih. Lah perkara yang gonceng tadi bukan pada tempatnya nih. Wong akikoh kok gonceng ya. Ya enggak, wis sisan wis diniati karo aku sisan. Nah, terus mbae sing wis mati barang niati simbah sisan. Nah, enggak usah itu karena tidak tahu aja.